Halo Tri, Oh, kedengeran? kedengeran. Pasti udah sampai mana materinya, Ti? Kemarin ngebahas itu isomer fungsi. Semer fungsi. Iya, Oh, di sini udah ya? udah. Uh, ntar untuk nge-lag sih. Sekarang mau bahas apa, Tri? Sekarang mau bahas apa? Mau lanjut? Bentar, coba. Termokimia, ulangannya kapan, Ti? Tak? Kayaknya nanti pertemuan abis ini kayaknya. Minggu depan kali. Minggu depan. Iya. Oh. Bentar ya, nunggu sebentar. Yang lain pada kemana nih? Habis isomer, udah beres berarti ya? Tinggal bab 2, berarti bab baru. Kemarin Ale mah udah masuk bab 2, semua 20 mah. Berarti. Salman 11 Bandung. Salman. Halo Salman. Halo Man. Halo Kak. Ya. Oke. Astri, Salman kalau tulis di sini itu ada dua akunnya yang punya kakaknya. Ada yang host, ada yang ini yang akun kakak yang satu lagi. Kalau nulis di papan kelihatan nggak? Bentar. Coba Kak ditulis Kak. Testing ya. Kekecilan? Dikit gede lagi aja Kak. Iya. Gede lagi? Gede lagi Kak. Tapi kelihatan. Apa? Kelihatan, cuman kalau misalnya banyak pusing. Oh gitu. Nah segede gini ya? Ya cukup Kak. Terus batas kanannya di sini ya? Kejauhan Kak. Ini ya? Lagi. Hah? Ya segitu. Gitu Iya ya? ya segitu cukup lah. Ya. Nah, ada Salman nih baru ya. Man, belajar apa Man? Aku masih sama. Masih ini. Hidrokarbon. Salman teh SMA 11.
Astri sama 3 ya. Tinggal nunggu yang lain, ada Ale, ada Rifki. Rifki mah katanya mau ada tugas atau apa lah tadi dia orang. Ini ngapain pakai masker? Mana ada PR nggak? Aman, Kak. Aman? Aman. Oke. Kok kayak miring sih? Kapan tulisnya teh? Bentar ya. Oke. Nah, sekarang hidrokarbon tuh sebetulnya udah mau beres ya. Bahkan sebagian orang udah beres. Halo Farel. Halo Gibran. Halo. Ya, Kak. Farel, Gibran udah sampai mana, Far? Farel, Gibran? Masih Oh, hidrokarbon? ini enggak tahu sih, si Termokimia. ibunya udah ngasih materi. Si ibunya mah ngasih materi doang. Kalau tugasnya baru sampai tata nama. Apa nama ya? Oke. Halo Farel. Tuh ID, boy. Halo Aisyah. Ya Kak, kenapa Kak? Sampai mana Rel? Materinya Rel? Kemarin tuh ada apa sih ulangan gitu nggak tahu. Bukan nggak tahu deh. Iya deh ulangan. Yang hidrokarbon itu? Iya. Ngasih yang awal-awal. Yang awal-awal. Udah sampai mana sih? Alkana, alkena, alkuna gitu. Udah selesai itu sih, udah ulangan itu. Kok orang beda sendiri anjir. Siapa yang beda sendiri? Aku udah sampai fraksi. Fraksi? Tapi fraksi minyak bumi. Oh, fraksi minyak bumi. Kayak. Itu mah udah bab yang teorinya ya, tambahan dikit di belakang itu minyak bumi. Iya, tambahan dikit di Jadi belakang. emang teoretis banget ya, dibaca-baca aja lah itu mah ya. Tapi yang kurang ngerti mah yang di ini Kak. Apa sih namanya teh? Bentar lupa namanya. Namanya lupa. Namanya apa sih? Si Asri kemana ya? Tri? Oh, yang di isomer Kak, yang kurang ngerti mah Kak. Isomer. Oke. Isomer. Udah. Oke, kita mulai ya. Ada yang isomer, ada yang apa tuh ya? Oh, ada kita Asri. Ada isomer, ada yang mau masuk ke termo. Kita bahas dulu yang. Tapi sebelum mulai kita berdoa dulu ya, biar apa yang kita pelajari hari ini jadi berkah, jadi ilmu yang bermanfaat buat kehidupan kalian, buat sekolah, dan buat lingkungan ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, kita mulai. Oke, selesai. Nah, kemarin hidrokarbon udah masuk ke minggu ketiga ini ya, pekannya. Jadi emang hampir mau beres. Jadi kakak di sini akan bakal review doang, apa itu hidrokarbon, gimana tata namanya, gimana isomer, dan mungkin sedikit tentang reaksinya ya, yang belum mungkin sempat terbahas di pekan-pekan yang sebelumnya. Oke, yang pertama langsung aja ya. Yang pertama, tata nama itu gimana sih urutannya? Ada yang udah masih bingung? Atau nggak usah dibahas lagi? Atau kita langsung aja ke isomer ya? Kita langsung aja ke isomer. Isomer itu apa? Isomer itu yang jelas si jumlah C-nya ya, jumlah unsur kecil lagi ya. Jumlah unsurnya itu bakalan sama. Jadi C-nya sama, H-nya sama. Isomer itu ada banyak. Ada apa aja isomer tuh? Yang pertama, isomernya adalah isomer struktur atau isomer rangka. Kalau isomer struktur artinya ya strukturnya beda-beda. Contoh, langsung contoh aja ya. Misalnya, kakak punya di sini butana misalnya. Atau jangan butana, pentana lah ya. Pentana, itu ada yang lurus, C-nya 5, dan ada juga yang bercabang. CH3. Nah, dua senyawa ini adalah isomer. Disebut isomer kenapa? Ya karena jumlah C-nya sama 5, jumlah H-nya sama 12 gitu. Cuman perbedaan di mana? Perbedaannya ada di si ininya, apa sih namanya? Rangkanya, yang satu lurus, yang satu bercabang. Nah, itu namanya isomer struktur, ya. Gampang kan ngininya, si memahaminya? Isomer struktur namanya. Yang kedua itu isomer apa sih? Yang kedua itu isomer geometri bukan Kak? Ya boleh dia. Isomer posisi ya sebetulnya. Ada isomer posisi. Isomer posisi itu apa? Posisi si gugusnya. Gugus itu kalau dalam hal kelas 11 itu berarti rangkap ya. Isomer
Oh, gugus. Posisi gugusnya beda. Tapi senyawanya harus sama. Contoh misalnya, kakak punya butena. Ya, cat. Nah, ini namanya adalah 2 butena. Ada rangkapnya di sini. Yang satu lagi, butenanya rangkapnya di mana? Rangkapnya di ujung, misalnya gitu. Boleh kan? Boleh ya. Nah, yang ini mah 2 butena. Kalau yang ini 1 butena. Jadi rantainya sama-sama lurus, tapi si rangkapnya beda nomornya. Itu namanya isomer posisi. Oke, 2, cenah ya reviewnya. Yang ketiga isomer apa? Yang ketiga adalah isomer apa, Ban? Betul ya, isomer geometri. Isomer geometri ini hanya dimiliki oleh siapa, Cing? Hanya dimiliki oleh alkena. Ya, hanya ada 2, hanya ada alkena doang yang punya isomer geometri itu. Isomer geometri itu dibagi 2 ya. Ada apa aja sih di sini? Ada yang namanya cis dan yang trans. Dan nggak semua alkena punya ya. Contoh misalnya, kalau ini CH2, ini butena ya. CH strip, CH2, CH3. Kita lihat tinjauan si rangkapnya. Ini yang kita lihat di sini. Ini yang kita lihat ya. Kita lihat CH2, kalau kita uraikan, jadi gini gambarnya. H-nya kita kasih garis, H, CH2, ini rangkap, ini C, ini H. Ininya apa nih? Ini C, berarti ini C2H5. Nah, kalau si senyawanya dia punya H yang sama, artinya di sebelah rangkap itu ada yang sama, mau HH, mau CH3, artinya dia tidak punya apa, Cing? Tidak punya cis ataupun trans, tidak punya isomer geometri. Yang punya yang gimana? Yang punya kalau ini dibolak-balik itu beda senyawanya. Contoh ya, ini nomor 1. Contoh nomor 2, kalau senyawanya gini misalnya, CH3 strip CH strip di sini CH3. Nah, ini adalah 2 butena. Apakah dia punya punya isomer cis trans? Tinjau yang rangkapnya. Ini apa nih? CH3 ya, ke bawahin aja boleh. CH3, di sini adalah H yang ini CH. Nah, H-nya yang sini, ini CH3. Nah, ini adalah punya isomer cis ataupun trans. Kenapa? Saat ini diputar ke atas, tukeran posisinya, itu adalah senyawa yang beda dengan senyawa yang ini. Kalau dia sejajar nih ya, ini namanya apa dia? Namanya adalah cis 2 butena. Yang transnya gimana? Yang transnya kalau ditukar misalnya jadi gini, H, di sini C, di sini CH3 ya. Strip. Nah, ini CH3-nya di atas, yang ini di bawah H-nya. Nah, ini adalah trans 2 butena. Set. Masih kelihatan kan? Namanya apa dia? Trans 2 butena. Paham sampai sini? Jadi yang nggak semua alkena itu punya ya. Tulisan merahnya kelihatan nggak? Oh, kelihatan ya. Nggak semua alkena itu punya cis trans. Hanya beberapa aja. Kalau di ujungnya dekat rangkap itu sama, misalnya CH2 ini kan sama, HH, berarti dia otomatis dia nggak punya. Jadi nanti kalau ada soal, manakah di bawah ini yang mempunyai isomer geometri, ya kalian harus gambarin dulu. Kalau nggak bisa dibayangin. Kalau bisa dibayangin, CH2 rangkap, wah itu CH2, HH, itu udah nggak mungkin punya dia. Paham sampai sini? Aisyah? Aisyah sampai mana ya? Azalema udah masuk ke itu ya, Azalema udah masuk ke mana tuh? Termos apa sih? Termokimia. Bentar ya, Zal dia. Oke, itu adalah isomer. Sampai sini paham? Paham ya, gampang dah, cuma ada 3 doang secara umum ya, meskipun nanti kelas 12 banyak lagi isomer yang lain. Kemudian selain isomer, kakak review juga tentang reaksi nih. Yang penting juga reaksi hidrokarbon. Reaksi hidrokarbon itu secara umum itu ada 4. Apa aja, Cing? Yang pertama itu reaksinya adalah reaksi substitusi. Dia mengalami reaksi substitusi atau penggantian. Penggantian siapa? Penggantian si unsur. Contoh misalnya, kakak punya di sini CH4 aja yang gampang lah ya, ditambah dengan Cl2. Nah, 1 Cl di sini akan menggantikan 1 H yang di CH4. Sehingga nanti senyawanya jadi gini, CH3Cl plus HCl.
H di sini lepas bertemu dengan satu Cl yang di sini. Ditukar, namanya adalah substitusi. Kalau ada Cl-nya, kalau kemarin tuh cabang tuh namanya metil etil, kalau ada Cl, F atau Br namanya menjadi berubah menjadi halogen, jadinya klorometana. Gitu. Itu reaksi substitusi. Yang kedua reaksi apa? Yang penting juga adalah reaksi adisi. Reaksi adisi adalah reaksi penambahan unsur. Jadi unsurnya pada masuk ini hanya dimiliki oleh yang mempunyai ikatan rangkap, baik itu alkana maupun alkena. Contoh misalnya ada CH2 strip CH strip CH3. Namanya apa ini? Apa? Satu propana, Kak. Satu propena. Propena, betul Rel? Betul ya, ini satu propena. Ditambah misalnya oleh senyawa HBr misalnya ya. Misal aja nih mah. Jadinya apa jadinya? Jadinya masuk dua-duanya. H-nya masuk, Br-nya masuk. Ini si H ini dia masuk ke mana? Dia masuk ke sini. Sementara si Br-nya dia akan masuk ke C yang satunya lagi. Menjadi apakah namanya? Jadi gini nantinya. Jadi CH3 strip CH ke bawahnya Br, di sininya adalah CH3. Itu namanya adalah 2-bromo propana. Gitu ya. Kok ada aturan nggak sih? H-nya masuk kemana, Br-nya masuk kemana? Kenapa Br-nya nggak masuk ke ujung aja? Boleh apa enggak? Boleh. Ya. Tapi mayoritasnya H akan masuk ke H yang paling banyak. Jadi kata-kata kuncinya H akan masuk ke C yang banyak H-nya. Ini adalah aturan Markov-Nikov. Aturan Markov-Nikov itu ya. H akan masuk ke C yang banyak H. Nah, ini aturan Markov-Nikov. Paham? Mengapa BR-nya masuk ke nomor 2, bukan ke nomor 1. Ada nggak yang nomor 1? Ada, cuman komposisinya lebih sedikit dibanding dengan yang masuk ke nomor 2. Sampai sini bisa? Paham? Itu adalah aturan Markov. Ngerti, Kak. Yang ketiga, reaksi apa, Cing? Yang ketiga, kebalikan dari reaksi adisi, yaitu reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi itu adalah reaksi penghilangan. Bukan penghilangan ikatan ya, penghilangan si unsurnya, kebalikan dari adisi. Contoh misalnya, ada gini nih, CH3, CH2, CH3. Tiba-tiba berubah dia jadi gini. CH2, CH3, strip, CH, strip, CH2 plus hidrogen. Nah, ini adalah reaksi eliminasi. Menghilangkan satu unsur, menghilangkan beberapa unsur yang di reaktan, akhirnya hilang, kabur jadi H2, ininya jadi rangkap. Jadi kata kuncinya, kalau adisi itu rangkap jadi tunggal, ya, atau rangkapnya berkurang, rangkap menjadi tunggal. Itu adalah kunci reaksi adisi. Kalau eliminasi, balikan, justru tunggal jadi ikatan rangkap. Paham sampai sini? Tadi kakak janjinya ada 4 ya reaksinya ya. Ini baru 3. Apalagi, Cing, satu lagi. Apalagi, Le? Masih ingat, Le? Ini siapa yang belum hadir ya? Si Toso, kemana Toso ya? Aisyah? Aisyah, sampai mana materinya, Syah? Isomer, Kak. Ulangan Isomer? dulu. Ulangannya Ya. kapan? Senin. Senin itu kemarin? Senin depan. Oh, Senin depan. Oke. Sampai sini reaksi bisa? Ada satu lagi reaksi yang belum dibahas. Apa, Cing? Tahu nggak? Ini kalau nulis di bawah nggak akan ke ini ya. Kalau Zoom itu lebih pendek ininya. Space-nya. Cuman dia lebih jelas. Mana ya? Sini aja. Kelihatan nggak di sini? Bawah? Nggak terlalu, aku mah. Nggak terlalu bawah ya? Kelihatan. Udah ke crop kan tapi kelihatan. Bisa kita kita. Nulis. Kelihatan nggak? Nah, nggak apa-apa lah, dikit aja ya. Yang keempat adalah reaksi pembakaran atau reaksi oksidasi. Pembakaran.
atau reaksi oksidasi. Lebih tepatnya pembakaran ya. Kalau dibakar pakai apa sih? Pakai Oksigen. pakai api ya, enggak. Ya aduh, astagfirullahaladzim. Kalau pakai oksigen kita napas kebakar tuh, oksigen gua ngurung gitu kan ya. Jadi harus ada pemicunya, betul ya, pakai oksigen betul ya. Cuman harus ada pemicunya ya. Dibahasnya di termokimia. Nah, kalau senyawa punya CXHY ditambah dengan oksigen, betul ya oksigen, hasilnya ini akan selalu CO2 dan plus H2O. Gitu. Itu doang. Kalau pembakarannya sempurna ya. Nih. Gitu. Paham sampai sini? Sudah, itu reaksinya, nanti latihannya kalian kerjakan ya. Nah, kemarin tuh yang nggak masuk tuh siapa? Tosok ya nggak masuk lagi ya. Kakak kemarin udah ngasihin soal yang mana? Yang tab berapa sih? Tab 2 udah belum? Lupa ya. Nah, kakak mau lanjut buat Astri sama Ale ya. Ini udah direkod, tapi nanti juga akan dipoto. Gibran sama Salman dan Farel, coba kerjain latihannya dulu ya. Kerjain latihannya dulu ini. Kakak kirim di line. Kakak mau ngebahas termos sama... Kenapa sih bisa, Kak? Ada apaan? Kenapa? Apa, Rel? Apa ini? Siapa yang ngomong itu? Tadi pembagian materinya kenapa, Kak? Pembagian materinya? Karena beda-beda. Ada yang udah langsung bab 2 ini. Kayak Ale sama... Kamu udah bab 2 belum? Nggak tahu, Kak. Belum belajar, Kak. Belum belajar? Kayaknya minggu ini belum deh. Nggak tahu, coba dicek lagi. Kemarin, Kak? Belum belajar ya? Kemarin bahas oke, itu ya. Nih di line ya. Sama udah masuk grup lain belum, Man? Udah, belum, Kak. Udah, Kak. Nah, di line itu ada tab 2 hidrokarbon dan minyak bumi ya. Coba kamu kerjain dulu. Di situ ada tanaman, ada reaksi, kerjain sebisa-bisanya. Begitu pula Farel, begitu pula Aisyah. Gitu. Paham? Kalau nggak ada yang ngerti, ya kalau ada yang nggak ngerti langsung tanya aja, boleh di chat di line, boleh juga di Zoom ngomong, atau boleh di chat di Zoom-nya, gitu ya. Kakak mau bahas dulu tentang yang termokimia. Tapi sebelumnya ada yang mau nanya dulu nggak, Sok, tentang hidrokarbon ini, reaksi sama isomer? Ada yang mau tanyain? Tidak? Nggak ada. Nggak ada, oke. Kalau Nggak ada. ya. Nih, pokoknya latihan, wajib latihan. Kalau latihannya udah benar bisa, berarti insya Allah bisa nanti. Oke, nanti ininya dikirim ya ke grup. Oke, sekarang mau ke Astri ya, Tri dan Ale. Apa, Kak? Kemarin udah bahas sampai mana, Le? Termokimianya, Le? Sampai nggak tahu, Kak, lupa aku. Sampai yang jenis apa sih? Jenis reaksi ya. Iya, yang pembakaran jenis gitu. delta H ya. Kak, aku ada soal ya? Nanti aku tanya ya. Sok. Tadi siapa yang ngomong teh? Ale? Ya. Kamu kemarin kenapa nggak masuk matematika? Hujan, gak ada yang mau anterin. Ya, Pel? Nah, Farel. Parah, Itu Salman. Apa, Kak? Salah banget, Kak. Aduh, Kak. Astagfirullah. Ini di sini nggak ada indikator yang ngomongnya. Siapa ini ngomongnya? Parah. Udah nggak usah dilanjutin. Diemin, Bang. Coba. Soalnya sama kayak minggu kemarin. Soalnya kayak minggu kemarin. Udah diisi semua belum, Bang? Belum, kemarin skip beberapa. Oh gitu. Ya udah, kalau udah kita lanjutin dulu ke bab 2 ya. Nggak apa-apa ya. Nanti kita bahas bareng-bareng yang soalnya biar kalian dapat ilmu juga gitu ya. Yang bab 2 setelah hidrokarbon. Ayo bahas hidrokarbon terus ya. Nah, bab 2 ini tentang termokimia. Ini bab terpanjang nih kelas 11 ya. Oke, termo. Kita ulang lagi dikit review yang kemarin. Sini ya, termokimia.
Dari katanya juga udah jelas nih, ada termokimia. Apa cing termokimia teh? Ada hubungannya sama suhu, Kak. Pasti. Suhu tuh guru atau apa maksudnya? Panas-panas. Oh ya, kalor ya, panas. Termokimia adalah sesuatu yang membahas tentang energi, kalor, dan panas yang menyertai suatu reaksi kimia. Oke, sebelum belajar tentang ini, kalian harus tahu dulu tentang definisi suatu sistem dan suatu lingkungan ya. Sistem dan lingkungan. Definisi-definisi di buku kadang-kadang cenderung bukan menyesatkan ya, cuman membingungkan atau nggak tepat gitu loh. Ada yang sudah membaca belum apa itu namanya sistem, apa itu lingkungan? Ini sistem, ini lingkungan. Apa itu sistem lingkungan? Kalau di dalam buku yang dinamakan sistem adalah sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Ya, jadi kalau misalkan ada gelas, di gelas itu ada zat kimia yang menjadi pusat perhatian dinamakan sistem. Ya kalau kita merhatiinnya zat, kalau kita merhatiin yang lain, jadi situ yang sistemnya gitu. Atau merhatiinnya gelasnya, oh bagus gelasnya gitu. Apakah itu jadi sistem? Enggak ya. Jadi yang namanya sistem itu adalah ya si zatnya itu aja, biar gampang mah. Zat yang bereaksi itu adalah sistem aja gitu. Di luar itu semua adalah lingkungan. Mau itu gelas, mau termometer, mau itu udara sekalipun, itu adalah suatu lingkungan. Oke? Nah, di termokimia kita ngebahas tentang sistem dan lingkungan. Ini psiki, ada kalor yang menyertai suatu reaksi kimia. Ada yang butuh kalor, ada yang tidak butuh kalor, atau bahkan melepas kalor. Nah, kalau yang butuh kalor, itu reaksinya dinamakan reaksi apa? Kemarin tuh, butuh kalor. Jadi kalau nggak ada kalor, nggak ada panas, dia nggak akan bereaksi. Contohnya, air nggak akan tiba-tiba mendidih kalau nggak ada dipanasin. Itu artinya dia butuh kalor. Butuh kalor itu namanya reaksi adalah reaksi endoterm. Kalau dia lepas kalor ya, melepas kalor atau melepas panas atau melepas energi, namanya adalah reaksi eksoterm gitu. Kalian tentu bisa ngebayangin apa aja yang endoterm. Tanya sekarang. Kalau fotosintesis itu eksoterm atau endoterm? Endo nggak? Bukan. Salah. Kenapa endo? Karena butuh cahaya matahari. Ya, karena dia butuh cahaya matahari. Betul. Jadi reaksi fotosintesis adalah reaksi endoterm karena dia butuh cahaya matahari untuk terjadinya reaksi pembentukan karbohidrat di tumbuhan. Betul. Kalau pembakaran reaksi apa? Eksoterm. Eksoterm ya. Karena dia mengeluarkan panas ke kita. Meskipun awalnya dia butuh panas gitu, butuh dibakar dulu dikit. Tapi energi yang dihasilkan jauh lebih gede gitu ya. Itu namanya reaksi eksotermis ya. Kalian megang deterjen. Terus kalian masukin tangan kalian ke dalam air atau deterjennya kasih air. Panas kan tangan kalian ya? Belum nyobain? Ya, cobain ya. Kalau dia panas berarti itu artinya ya cobain. Kalau itu panas berarti artinya itu adalah reaksi eksotermis. Eksoterm. Pernah nggak megang sesuatu jadi dingin? Bukan megang es, bukan. Zat A tambah B, masukin terus, dipegang dingin. Itu mah harus jarang ya, karena sesuatu reaksi endoterm itu jangan lebih sedikit dibanding yang eksoterm. Nah, kalau kalian pegang sesuatu jadi dingin, itu adalah reaksi endoterm. Jadi endoterm itu bisa butuh panas, bisa itu kerasanya dingin. Kalau eksoterm itu adalah melepas panas, ya udah jelas ini mah. Ini intinya mah ya, inti keywordnya mah ini aja. Nah, di termokimia nanti kita bahas mengenai yang pertama adalah apa itu namanya entalpi. Simbolnya adalah H ya, H dari heat content. Jadi entalpi itu adalah energi total suatu zat. Energi total suatu zat. Ada energi kinetik, ada energi listrik, ada energi panas, energi apapun itu namanya adalah entalpi, simbolnya adalah H. H itu nggak bisa dihitung. Yang bisa dihitung hanyalah perubahan entalpinya aja. Jadi berapakah energi di sini? Berapa, Cing? Gini nih misalnya ya, kalian punya bensin 1 gelas. Kalian disuruh hitung tuh energi bensin, bisa apa nggak? Logikanya. Nggak bisa ya. Energi apa ini orang gitu doang? Coba sekarang kalian bakar bensin itu. Jadi apa tuh?
Ban, ini kemana nih? Beneran nggak? Ai bensin dibakar meledak atau panas? Iya, meledaknya panas. Ya, lain maksudnya. Astagfirullah. Ya, besok. Bensin itu ya, kan bensin itu nggak ada, kita nggak tahu ya, nggak tahu itu tuh energinya berapa, bener nggak? Kita nggak tahu bensin itu energinya berapa, nggak tahu kan? Nah, saat kita bakar itu kan terjadi energi, bener nggak? Bisa tuh ketahuan Ya. energinya tuh, suhunya bisa ketahuan, kemudian apanya kalornya bisa dihitung. Kalau kita masak air pakai bakaran bensin itu juga bisa memanaskan berapa kilo. Nah, itu artinya perubahan si energi bensin itu yang bisa kita hitung. Berubah jadi apa bensin? Berubah jadi CO2 dan H2O. Kenapa? Karena bensin adalah hidrokarbon. Dia punya energi kita nggak tahu berapa, tapi saat dia berubah wujud, itu bisa dihitung. Makanya entalpi ini nggak bisa dihitung. Yang bisa dihitung adalah perubahan entalpi. Ya, makanya kita ngitung yang sekarang adalah yang dihitungnya adalah bukan entalpinya, tapi yang dihitung adalah perubahan entalpinya. Perubahan si H-nya ya, entalpinya. Nah, perubahan entalpi itu ada berapa biji? Kemarin udah dibahas sama Ale. Ada banyak perubahan entalpi itu. Cuman yang kita bahas, dibatasin dulu ya, hanya beberapa aja. Perubahan entalpi. Atau simbolnya adalah delta H. Kakaknya nulisnya perasaannya lurus, nah di zoomnya jadi belok-belok gitu ya. Kemudian lah. Yang pertama, delta H apa? Perubahan entalpi itu perubahannya ya. Yang pertama, delta H pembentukan. Jadi saat unsur membentuk suatu senyawa, itu dia akan terlihat berapa energinya. Misal, kakak punya besi, punya oksigen. Itu dua-duanya nggak bisa dihitung berapa energinya. Tapi saat mereka bereaksi, terus menjadi karat besi, itu bisa dihitung reaksinya, bisa dihitung energinya. Karena energi karat itu bisa dihitung listriknya ya. Nah, delta H pembentukan simbolnya adalah delta HF dari formation, bentuk, membentuk suatu senyawa. Seperti apakah yang delta H pembentukan ini? Yaitu jika, emang miring ya, nggak apa-apa. Ditambah dengan unsur lain, itu membentuk suatu senyawa sebanyak 1 mol. Dia punya nilai energi. Kalian nggak harus tahu berapa energinya, udah dikasih tahu di data. Yang kalian pahami harus simbolnya aja. Jadi, kalau kalian menemukan seperti ini, misalnya ya, diketahui delta HF dari, misalnya HClO4 itu sebesar negatif 2000 kilojoule per mol. Nah, kalian harus bisa definisikan simbol ini. Maknanya apa? Maknanya, kok habis sih ininya? Zoom-nya sisa 10 menit, Kak. Tapi biasanya tadi lancar, ya nggak apa-apa lah. Kita login lagi aja nanti ya. Delta HF, misalkan segini. Nah, kalian harus tahu ini. Delta HF itu apa? Tadi pembentukan. Perubahan si entalpinya. Ya, Formasi perubahan itu. entalpi pembentukan ya. Delta H Ya. pembentukan. Yang dibentuk siapa? Ini nih yang dibentuknya nih. HClO4. Berarti kalau secara reaksi gini. Yang dibentuknya adalah HClO4. Dia punya nilai energi sebesar minus 2000 kilojoule per mol. Nah, gitu. Nah, dari siapa katanya? Dari unsur ditambah unsurnya. Siapa unsur pembentuknya ini? Ada H, ada Cl, ada O. H di alam dalam bentuk H2. Cl di alam dalam bentuk Cl2. Oksigen pun di alam dalam bentuk O2. Ya. Nah, setarakan reaksinya. Di sini nggak boleh diubah-ubah nih, karena yang dibentuknya 1 mol. Berarti yang di sini yang ngalah. Berarti ini setengah. Cl-nya 1 di setengah. O-nya 4, di sini 2. Nah, gitu maksudnya. Jadi saat kalian menemukan simbol gini, oh udah kebaca nih, oh pembentukan HClO4, dia melepaskan kalor minus 2000 ya, melepaskan ya, negatif itu melepaskan ya. Oh, belum ditulis ya. Eksoterum, di sini nggak apa-apa ya, tandain ya. Delta H-nya itu berharga negatif, kalau endoterum, delta H-nya berharga positif. Nantinya gitu. Sampai sini dulu aja. Ya, harus bisa mendefinisikan yang ini. Yang kedua tuh apa, Le? Kemarin, Le? Apa, Le?
Lihat lagi nih. Perubahan entalpi penguraian. Panjang penguraian. Simbolnya adalah delta HD ya. Kadang-kadang ada nolnya di sini ya, artinya nol itu standar keadaannya ya. Delta H penguraian, delta H perubahan entalpi penguraian. Ini yang kedua ya, bukan C berarti yang kedua. Ini kebalikan dari pembentukan. Jadi saat senyawa dia terurai menjadi suatu unsurnya, dia punya nilai delta H penguraian gitu. Misalnya air, apakah punya energi berapa? Ya nggak tahu berapa energinya. Tapi saat air berubah menjadi hidrogen dan oksigen, fuel cell ya, di setrum dia ada hidrogen, oksigen terurai, nah energinya bisa dihitung. Itulah energi penguraian. Jadi simbolnya adalah delta H0D atau delta HD. Jadi kalau misalnya ada gini ya, ada suatu reaksi, misalnya tadi ada H2O, liquid misalnya, terurai menjadi H2 gas ditambah dengan O2 gas. Nah ini punya nilai delta H sebesar plus misalnya ya, 500 kJ per mol. Nah, simbol ini, reaksi ini kita bisa uraikan secara singkat, jadi gini, delta H D dari H2O sebesar plus 500 kJ per mol. Paham? Jadi kalian perlu paham dulu ininya, perlu paham dulu apanya namanya? Ininya apa namanya? Simbol-simbolnya gitu. Paham sampai sini? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Ini pada kemana lagi yang lainnya? Pada masih hadir? Ale ada? Astri ada? Aisyah ada? Ya. Amin. Nah, nomor 3. Oke, nomor 3. Yang ketiga. Apa itu yang ketiga? Perubahan entalpi penguraian udah. Nah, di sini adalah entalpi pembakaran ya. Perubahan entalpi pembakaran. Perubahan entalpi pembakaran. Pembakaran. Simbolnya adalah delta H0C. Dari kata kombus, yaitu adalah pembakaran, dibakar sih. Kalau pembakaran itu biasanya dengan tadi yang awal pas pas hidrokarbon dibakar dengan oksigen. Misalnya kakak punya propana. Propana itu adalah C3H berapa cing? Cn H2n plus 2. Kalau C-nya 3, H-nya berarti 8. 8 ya. Dibakar sempurna sama oksigen menjadi CO2 ditambah dengan H2O. Reaksinya setarain, CH3 hanya 8, di sini 4. 4 tambah 6 adalah 10. Di sini adalah berarti 5 ya. Dia punya nilai delta H sebesar minus, misalnya aja ini ya, A kilojoule per mol. Nah, simbol reaksi ini bisa kita sederhanakan menjadi delta HC dari C3H8 adalah min A kilojoule per mol. Ya, secara umum ada 3 si perubahan entalpi itu. Satu lagi adalah delta H, langsung aja ya, delta H penetralan. Banyak sih delta H tuh. Delta H penguapan, delta H peleburan, delta H pelelehan, delta H penetralan. Ini jika ada suatu asam ya, tapi kalian belum belajar ini ya, ditambah dengan basa itu menghasilkan suatu garang netral ya, plus air. Nanti di semester 2 belajarnya. Oke, sementara 3 dulu ini. Ada pertanyaan tentang entalpi nggak? Jadi intinya nggak bisa dihitung. Yang bisa dihitung adalah perubahannya. Gitu. Misalnya ada Gibran lagi diem di kursi. Berapakah energi Gibran itu nggak bisa kita lihat. Tapi saat Gibran lari-lari, ternyata lelah, bisa dilihat. Tadinya dia punya energi segini, sekarang dia berubah jadi segitu, itu bisa dilihat. Jadi yang bisa dilihat adalah perubahannya, bukan energi awalnya. Ya. Ini zoomnya habis mual ya. Remaining berapa? 2 menit 55 detik. Sekarang kakak mau nanya nih, mendingan pakai Google Meet atau mendingan pakai Zoom? Bebas aku mah. Bebas, Kak. Bebas. Yang lain? Ikut. Bebas. Bebas.
Kalau enaknya Google Meet itu dia nggak terbatas waktu ya. Terus si layarnya bisa lebih gede, lebar. Cuman Google Meet itu kadang-kadang kalau sinyalnya jelek di sini atau di sana, dia jadi buram sih ininya tuh apa sih namanya? Papan tulis itu jadi agak buram gitu. Kalau Zoom lebih cekas lah gitu intinya mah ya. Tapi Anggar gue nggak kelihatan warna merahnya ya. Kakak nulis merah, ya Anggar jadi hidung. Oke, kakak lanjutin ya. Kita foto dulu ini, bentar ya. Nanti dikirim di grup. Oke, itu adalah entalpi perubahan entalpi ya. Belum kehitung ya, belum. Contoh soalnya sekarang ya. Bentar ya. Oke, lanjutin ke contoh soal perhitungannya gini ya, misalnya ya. Contoh soal. Contoh ya, soal. Misalnya gini. Diketahui katanya ya, pembakaran butana melepaskan kalor sebesar 2.500 kilojoule per mol. Berapakah, pertanyaannya, kalor yang dilepas pada pembakaran butana